Welcome to our channel. Sejarah mencatat nama Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Hal ini tentu menempatkan Soekarno ke dalam situasi yang tidak aman karena kondisi negara yang masih labil. Ya, saat itu Soekarno menjadi sasaran beberapa percobaan pembunuhan. Namun, keberuntungan Soekarno ternyata lebih besar. Menurut mantan pengawal pribadi Soekarno, upaya pembunuhan terhadap sang putra Fajar ini terjadi sebanyak 7 kali. Kira-kira, kapan dan di mana sajakah peristiwa itu terjadi? Tentu saja jawabannya akan terjawab lewat tayangan video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Rencana pembunuhan dari CIA. Pada tahun 2017 lalu, media sempat digemparkan oleh sebuah pengungkapan dokumen rahasia pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy. Dokumen tersebut berisikan rincian serangkaian plot pembunuhan CIA terhadap para pemimpin dunia, termasuk di dalamnya Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Rincian dokumen tersebut diselidiki dan ditemukan bahwa ada rencana CIA untuk membunuh sejumlah pemimpin dunia yang sejalan dengan komunis. Saat itu Soekarno dituding pro terhadap komunis karena sikap Soekarno yang keras dan tegas terhadap negara barat. Hal ini membuatnya menjadi target pembunuhan pertama oleh CIA. Ditambah setelah Soekarno menghadiri konferensi Asia Afrika dan menyatakan enggan ikut dalam Perang Dingin. Soekarno masuk ke dalam daftar pemimpin yang akan dibunuh oleh CIA dikarenakan Amerika Serikat merasa bahwa Indonesia akan menjadi ancaman jika dipimpin oleh sang proklamator tersebut. Pembunuhan terhadap Soekarno sangat dipertimbangkan dengan serius oleh CIA pada musim semi tahun 1965. Namun, rencana pembunuhan tersebut tidak pernah terlaksana. Amerika Serikat kemudian memilih cara politik untuk mengalahkan Soekarno. Granat di Cikini. Insiden ini terjadi pada 30 November tahun 1957 di tempat putra-putri Soekarno mengenyam pendidikan. Saat itu Presiden Soekarno sedang mengunjungi perguruan Cikini dalam rangka perayaan hari jadi ke-15 tahun Percik. Dalam momen kebahagiaan itu, rupanya terjadi hal yang tidak terduga yang nyaris menghilangkan nyawa Soekarno beserta kedua anaknya Megawati dan Guntur. Mengutip laporan Merdeka.com, di tengah-tengah perayaan hari jadi tersebut, sebuah bom granat secara tiba-tiba meledak saat penyambutan presiden berlangsung. Seketika ruangan menjadi riuh dengan teriakan panik, orang-orang berhamburan mencari tempat aman. Selang beberapa saat, 2 granat dilemparkan dari sisi kanan dan kiri gedung ke arah mobil yang Soekarno tumpangi. Ledakannya membuat mesin dan kaca mobil menjadi porak-poranda. Dalam serangan tersebut, 9 orang tewas dan 100 lebih lainnya mengalami luka-luka, termasuk pengawal presiden. Nasib baik rupanya masih menyelimuti Soekarno beserta putra-putrinya yang selamat dari peristiwa ini. Akibat dari kejadian tersebut, 3 orang berhasil ditangkap, di mana para pelaku merupakan perantauan dari Bima yang diduga sebagai antek teror gerakan DITII. Berondong peluru seorang pilot. Percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno terus berlanjut. Pada 9 Maret 1960, percobaan kembali diarahkan kepada Soekarno. Percobaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang pilot muda profesional Indonesia yang bernama Daniel Maucar. Kala itu, beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatera dan Sulawesi kecewa terhadap Soekarno karena perimbangan keuangan yang jomplang. Politik Soekarno yang dianggap mulai condong ke kiri kemudian memantik gerakan perlawanan di daerah. Daniel Maucar ini berhasil dipengaruhi oleh Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta dan PRRI. Pada saat itu sang pilot menerbangkan jet MiG-17 dari lapangan terbang Kemayoran dengan misi menghancurkan tangki kilang minyak Tanjung Priok, Istana Bogor, dan Istana Merdeka. Serangan terhadap kedua gedung kepresidenan tersebut berhasil dilancarkan.
Bahkan Daniel, sang pilot pun berhasil menembak tempat di mana Soekarno biasanya berada. Namun, beruntung Soekarno sedang berada di tempat lain, yaitu di sebuah gedung yang hanya berjarak 20 meter dari Istana Merdeka. Lagi-lagi, upaya terhadap pembunuhan Soekarno gagal. Sang pilot pun berhasil diamankan dan akhirnya mendapatkan vonis hukuman mati. Namun, pada tahun 1964, vonis mati tersebut dianulir oleh Presiden Soekarno. Serangan mortir di tengah jalan. Masih di tahun yang sama, beberapa bulan setelah Soekarno mendapat upaya pembunuhan oleh sang pilot, percobaan pembunuhan itu kembali terjadi saat Bung Karno melakukan kunjungan di Sulawesi Selatan. Melansir laman liputan6.com, saat itu rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju kota Makassar. Soekarno beserta para ajudan berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai. Tiba-tiba, rombongan Soekarno ditembaki dengan mortir. Beruntung, Soekarno lolos dari serangan itu karena pelurunya meleset. Setelah insiden tersebut, Soekarno beserta rombongannya tetap melanjutkan perjalanan, bahkan menggunakan jeep kap terbuka karena akan disambut oleh rakyat. Belakangan diketahui pelaku penembakan adalah gerombolan Kahar Muzakkar, pemimpin DITII Sulawesi Selatan. Ledakan saat konvoi. Masih di Makassar, pada 7 Januari 1962 menjadi salah satu dari sekian banyaknya saat-saat menegangkan bagi Presiden Soekarno. Pada kunjungannya yang berikut ini, Presiden Soekarno masih menjadi incaran percobaan pembunuhan. Mengutip laporan idntimes.com, pada Minggu malam itu, konvoi iring-iringan Presiden Soekarno sedang menuju gelanggang olahraga Matoanging untuk menyampaikan pidatonya. Massa yang menyambut terkejut ketika mendengar bunyi ledakan keras yang berasal dari sebuah granat yang dilempar di tengah iring-iringan Presiden. Bung Karno bisa selamat karena ledakan granat meleset dari mobil yang ditumpanginya. Kendati ledakan itu tidak melukai Soekarno sedikit pun, namun menurut pemberitaan waktu itu, setidaknya terdapat 31 rakyat sipil jadi korban dan 5 orang tewas di lokasi kejadian. Soekarno menduga bahwa dalang dari percobaan pembunuhan terhadap dirinya itu merupakan kelompok yang dibiayai oleh Belanda. Karena saat itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat. Rencana ditembak saat Idul Fitri. Percobaan pembunuhan kembali dilancarkan terhadap Soekarno ketika Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 9 Maret 1962. 9 dari anggota DITI telah mengadakan sebuah pertemuan untuk merencanakan proses pembunuhan Soekarno. Setelah itu, mereka mempersiapkan senjata lengkap seperti senapan Carl Gustav, 5 pistol dan 1 granat. Belum juga terlaksana, Sanusi yang merupakan seorang penembak jitu DITI mendengar 2 anggota lainnya, Iding dan Hidayah, sedang cekcok. Iding dituduh telah berkhianat sehingga menyebabkan 3 anggota lainnya tertangkap. Akhirnya, rencana pembunuhan terhadap Soekarno di Hari Raya Idul Fitri itu gagal karena penangkapan tersebut. Berlanjut di Idul Adha. Gagal membunuh Soekarno di Hari Raya Idul Fitri, para anggota DITI kembali merencanakan pembunuhan Presiden Soekarno pada Mei tahun 1962 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Saat itu Soekarno sedang mendirikan salat di saf depan barisan jemaah Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka. Seketika Sanusi yang merupakan salah seorang pelaku eksekutor percobaan pembunuhan ini melancarkan aksinya di saat Soekarno dan ajudannya dalam keadaan lengah. Sanusi yang saat itu berjarak 7 meter dari Soekarno kemudian mengambil pistol di balik jasnya lalu mengarahkannya ke tubuh sang presiden. Namun, sekali lagi keajaiban terjadi. Peluru yang ditembakkan ternyata meleset dari tubuh Soekarno. Hal ini terlihat mustahil lantaran Sanusi merupakan penembak jitu andalan DITI. Berdasarkan pengakuan Sanusi, pandangannya mendadak kabur saat akan menembak ke arah Soekarno. Yang dilihatnya bayang-bayangan Soekarno yang bergeser-geser
dari posisi satu ke posisi lain. Keselamatan Soekarno yang tanpa luka ini kemudian dikaitkan dengan hal mistis. Itulah tadi sejumlah fakta tentang 7 percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Apakah kalian percaya tentang kabar yang beredar dalam masyarakat bahwa Presiden Soekarno mempunyai kekuatan sakti sehingga ia bisa menghindar setiap kali mara bahaya ingin menghampirinya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.